Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 SES di kelas RC akan menjelaskan latihan praktikum kami. Perkenalkan saya Hana Manik dengan ujung NIM 126. Mungkin kita bisa lanjut langsung ke dalam latihannya. Yang pertama itu langkah satu itu adalah memanggil package. Package yang kita gunakan library caret library class library ggplot 2. Nah, kita menggunakan caret, kelas, dan ggplot. Cara menjalankan. Selanjutnya, langkah kedua itu kita adalah mengimport dan ekspor data. Alamat, kita import dataset, teks. Nih, datasetnya bernama Pima Indian Data Diabetes. Jadi kita bisa langsung diabetes treat.csv, alamat, koma, swing S factors, sama dengan root, enter, benar, diabetes. Bisa langsung kita berangkat. Nih, udah muncul data frame-nya. Kode ini tadi itu akan membaca file CSV kita yang bernama Bima Indian Diabetes tadi ke dalam objek data frame yang ada di R itu. Data, data frame tersebut memiliki 768 observasi dan 9 variabel, terdiri dari variabel integer dan numerik. Variabel kelas merupakan variabel target yang mengidentifikasikan apakah pasien terkena diabetes atau tidak. Terkena diabetes itu bernilai 1 dan tidak itu bernilai 0. Fungsi str di sini untuk menampilkan struktur data frame termasuk nama variabel dan beberapa contoh nilai lainnya. Selanjutnya itu kita akan membuat diabetes diabetes dolar kelas s dot factor diabetes dolar kelas variable diabetes dolar kelas. Nah, kode ini akan mengonversi nilai variabel kelas tadi dari integer menjadi faktor yang merupakan type data kategorikal di R. Kemudian fungsi tabel di sini digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan setiap kategori dalam variabel kelas. Output menunjukkan terdapatnya 500 dengan nilai kelas 0 dan 268 dengan nilai kelas 1. Satunya tadi ini yang terkena diabetes, berarti ada 268 yang terkena diabetes, dan ada 500 yang tidak terkena diabetes. Nah, kode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, dan terima kasih. Perkenalkan nama saya Pardi Oktaviando dari kelompok 5 SSD. Hari ini saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang modul kelima dari praktikum SSD, yaitu KKN. Untuk ya untuk kode yang di sini saya akan menjelaskan dan menerapkan kode yang 456.
Nah, di sini kita udah memasangkan, kita udah mencoba. Ini kode pertama itu mengimport library yang kita gunakan yaitu caret class ggplot2. Nah, yang kedua itu kita mengimport data dan ekspor data. Dan yang ketiga ada diabetes atau meannya, yaitu rata-rata dari data yang kita punya. Di sini kita akan menggunakan data diabetes. Oke, di sini akan saya lanjut saja dengan kode yang keempat, yaitu kode summary. Summary, kita buka kurung diabetes, diabetes, terus ada tanda dolar di sini dan H. Ini untuk tanda dolar ini untuk menghubungkan relasi antara diabetes dengan age atau umur. Nah, di sini summary ini berfungsi untuk mencari ringkasan statistik dari data yang kita punya. Oke, di sini kita lihat ringkasannya ada nilai minimumnya, ada first quartile-nya, ada mediannya, ada mean-nya, dan juga ada kuartil ketiga dan ada nilai maksimumnya dari data yang kita punya. Selanjutnya adalah kode yang keempat. Kita tulis saja train sama dengan diabetes. Buka kurung 100/500. 500 tutup kurung. Nah, terus di sini kita punya tes sama dengan diabetes dan buka kurung lagi, kurung siku. Nah, 501 sampai 706. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu dengan pretest, pret underscore test. Nah, sama dengan lagi KNN, buka kurung train, buka kurung siku, koma min 9 tutup kurung, terus kita koma, train test lagi, train, terus ada tanda dolar, kelas, terus koma K sama dengan 2. Selanjutnya, oke, sorry. Selanjutnya, pretest. Pretest. Oke, kita running saja. Keluar inilah nilainya. Oke, diabetes itu penjelasan tentang kode ini. Diabetes itu nama dataset yang digunakan. Train itu adalah set data latih yang terdiri dari 500 baris pertama dari dataset diabetes. Dan tes ini yang ketiga adalah tes, bagian tes ini. Nah, tes ini adalah set data uji yang terdiri dari 267 baris terakhir dari data set tersebut. Makanya tes ini terdiri dari 201 sampai 706. Nah, KNN. Fung- Nah, selanjutnya adalah train KNN ini. KNN ini adalah fungsi untuk melatih KNN atau K neighbor nearest neighbor. Nah, train ini, train min 9 memiliki arti matriks data latih tanpa kolom ke-9. Tanpa kolom ke-9, kolom terakhir. Selanjutnya ada kolom tes min 9. Tes min 9 itu matriks data uji tanpa kolom ke-9 yang terakhir. Dan train class Train class ini memiliki arti kolom target kelas dari dataset yang dilatih. K sama dengan 2 itu memiliki arti nilai hyperparameter K yang menentukan jumlah tetangga terdekat yang digunakan untuk klasifikasi. Pretest ini yang terakhir ini memiliki arti menyimpan hasil prediksi kelas untuk set data uji. Kesimpulannya, kode R ini melatih model KNN dengan nilai 2
kelas sama dengan 2 dan menggunakannya untuk memprediksi kelas data uji. Hasil kelas prediksi disimpan ke dalam variabel pretest. Begitu. Dan kode yang terakhir pada bagian saya itu kita setelah mencari KNN, kita mencari confusion dengan kode sebagai berikut. Confusion sama dengan table. Nah, di sini test, sorry, pretest, koma, tes, kelas. Habis itu sum, kita mencari sum lagi, terus diagnosa, bukan diagnosa, confusion, dan terus di sini ada tutup kurung lagi, garis miring and row dalam kurung tes, tutup kurung, dan kita running saja. Oh, ada yang salah. Confusion, table, pretest, koma, tes, klasik, kelas, sum, dia, oh di sini kurang G, di sini dia confusion and row. Salah juga. Coba kita lihat ya. Oke, kita langsung aja ya. Nah, kita running nilainya 0,6716418. Nah, di sini confusion ini adalah untuk menyimpan matriks konfusi. Table pretest tes dolar kelas ini, bagian ini, yaitu menghitung tabel frekuensi silang antara prediksi. Dan selanjutnya pretest itu dan kelas sebenarnya yaitu tes ada tanda dolar kelas. Nah, selanjutnya adalah sum. Sum itu menghitung akurasi model dengan membagi jumlah prediksi yang benar atau diagonal matriks konfusi dengan jumlah total data uji. Nah, penjelasan lebih detailnya, tabel pretest ini, pretest itu vektor prediksi kelas, sedangkan tes kelas itu vektor kelas sebenarnya. Jadi pretest itu vektor prediksi, tes kelas itu vektor kelas sebenarnya. Nah, dia confusion ini mengambil diagonal matriks konfusi yang berisi jumlah prediksi yang benar untuk setiap kelas. Untuk sum dia confusion ini menghitung jumlah total prediksi yang benar. Dan end-row test itu menghitung total data uji. Kesimpulannya, kode R tersebut menghitung matriks konfusi dan akurasi model KNN, matriks model konfusi menunjukkan perbandingan antara prediksi model dan kelas sebenarnya, sedangkan akurasi menunjukkan proposisi yang benar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya di sini dengan Marsyanda Putri dengan NIM 1214520 kelompok 5 SSD akan melanjutkan untuk presentasi untuk kode ke-7 sampai dengan ke-9. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, share screen-nya sudah terlihat. Question. Yes.
Tes dengan kelas NT fungsinya yes. Baik, saya akan mencoba mengulanginya. Oke, baik sudah terlihat di sini untuk eh, hasilnya, yang di mana hasilnya ini yaitu eh, pada code ini membuat confusion matrix table kon tabel contingents dengan membandingkan prediksi kelas dari model KNN pada dataset pretest dengan kelas sebenarnya tes $class, kemudian akurasi keseluruhan dihitung menjumlahkan observasi yang diprediksi dengan benar. Nilai diagonal confusion matrix dan membaginya dengan jumlah observasi testing. Semakin tinggi akurasinya, semakin kinerja model dalam mengklasifikasikan observasi ke kelas yang benar. Baik, untuk code selanjutnya. Matrix baik, akan saya run lagi. Nah, bisa dilihat di sini pada kode ini menampilkan coefficient matrix and statistiknya, yang dimana output fungsi coefficient matrix memberikan beberapa matriks evaluasi untuk menganalisis kinerja model klasifikasi lainnya, yang dimana sensitivitas 0,7253 dan spesifitasnya 0,5930. Sensitivitas mengukur proporsi observasi positif yang diprediksi dengan benar, sedangkan spesifikasi mengukur proporsi observasi negatif yang diberikan dengan benar dalam kasus ini. Model ini memiliki sensitivitas yang lebih baik daripada spesifitasnya, yang berarti model ini lebih akurat mengidentifikasi kelas positif diabetes daripada kelas negatif atau tidak diabetes. Nilai prediksi positifnya yaitu sebesar 0,7904 dan nilai prediksi negatifnya sebesar 5.000 sebesar 0,5050. Nilai prediksi positif adalah proporsi prediksi positif yang benar, sedangkan nilai prediksi negatif adalah proporsi prediksi negatif yang benar. Nilai prediksi positif yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model lebih dapat diandalkan dalam memprediksi kasus positif. Baik, untuk code selanjutnya yaitu pada code di sini kita akan menampilkan plotnya.
Baik, kita akan run. Bisa dilihat di sini telah muncul untuk tabel diabetes. Di sini terdapat bahwa diabetes dolar steady dan di bawahnya sini yaitu untuk akurasi diabetes dolar tracking gimana untuk analis ini menjelaskan plot tersebut memvisualisasikan hubungan antar variabel track atau jumlah kehamilan dan predi diabetes keturunannya. Dan pada dataset 5 Indians diabetes sumbu X mempresentasikan tag dan sumbu Y memprediksikan PEGI. Meskipun sebagian besar nilai P sekisar 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 0 sampai 10, tidak terlihat pola hubungan yang lebih jelas antara dua variabel plot ini. Titik-titik tersebar secara acak tanpa menunjukkan korelasi positif atau negatif yang kuat, sehingga terdapat beberapa outlier pada variabel P. Sekian bagian yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Gimnastiar Al-Khwarizmi dengan NIM 122450096. Di sini saya akan melanjutkan kode setelah plot diabetes ini. Ya. Jadi, sedikit mengulangi dari plot diabetes ini, dia memvisualisasikan hubungan antara variabel preg gitu dalam dataset diabetes kita atau jumlah kehamilan dan variabel PEDI atau diabetes keturunan pada dataset PIMA Indians Database Diabetes yang kita punya. Sumbu X di sini merepresentasikan preg dan sumbu Y-nya itu adalah PEDI ya. Kemudian meskipun sebagian besar nilai preg-nya berkisar dari 0 sampai 10 ya, tapi tidak terlihat pola yang jelas dari variabel ini gitu ya. Titik tersebar secara acak tanpa menunjukkan adanya korelasi positif atau negatif yang cukup. Ada beberapa outlier di sini ya. Oke, selanjutnya kita ingin melakukan standarisasi. Standarisasi di mana kita perlu membuat kode fungsi ya, sebuah fungsi X di mana sebuah fungsi X ya, di mana ini sedikit lag ya. Oke. Di mana fungsi X tersebut melakukan standarisasi dengan rumus X dikurangi dengan nilai minimum dari si X dan nilai minimum dibagi dengan nilai minimum dari si nilai maksimum dari X ya. Maksimumnya dikurangi minimum X1 agar maksimum X2 untuk PD-nya. Dari situ kita sesuai dengan yang diperintahkan. Ini variabel
Oke, itu dia sebuah fungsinya. Ini kita jalani terlebih dahulu, kemudian kita lakukan klasifikasi KNN dengan menggunakan K-nya 3 ya. Laptopnya sedikit ngelag ya, mohon dimaklumi. Dengan menggunakan K3, berarti tetangga terdekatnya adalah 3 ya. Kita menggunakan fungsi KNN. Dengan menggunakan variabel yang sudah distandarisasi kayak di 1 sama preg 1 tadi. Ya, terus dari kelasnya kita pilih K-nya 3 ya. Dan plotnya ya, terus kita buat lagi kuadrat. Oke. Kemudian oke. K-nya 3. Tambahkan lagi poin ya. Pas dia positif, nah pada seksnya adalah 0,7. Oke. Nah, di sini kita sudah dapat grafik ya, grafik dari analisis KNN-nya. Ini kita expand aja dulu, kita zoom supaya hasilnya lebih terlihat. Oke. Nah, di sini lebih besar ya. Nah, dari gambar tersebut gitu ya, nih gambar ini
merupakan plot klasifikasi menggunakan algoritma KNN itu ya, K-nearest neighborhood, dengan K-nya itu 3 pada dataset diabetes yang kita punya itu. Plot ini memvisualisasikan bagaimana algoritma N membagi ruang fitur, yaitu dari sumbu X dan Y menjadi dua wilayah yang mewakili dari tested positif diabetes dan tested negatif tidak diabetes. Beberapa detail yang dapat diamati dari gambar gitu. Yang pertama, satu, sumbu X dan Y merupakan variabel yang telah dinormalisasi menggunakan fungsi std min ya, yang sebelumnya itu. Terus area berwarna kuning itu merupakan ini ya, yang yellow ini dia wilayah yang diprediksi sebagai kelas tested negatif oleh KNN. Sedangkan yang berwarna biru muda itu adalah wilayah yang diprediksi sebagai nilai tested positif. Terus yang sekian tadi, titik-titik berwarna kuning, biru, dan biru muda merupakan data training yang diplot pada ruang fitur yang sama. Warna titik menunjukkan kelas yang sebenarnya dari setiap observasi. Kemudian batas antara wilayah kuning dan biru muda menunjukkan garis keputusan decision boundary yang disediakan algoritma KNN dengan K sama dengan 3. Kemudian dari plot terlihat bahwa algoritma KNN K sama dengan 3 mampu membagi ruang Victor menjadi dua wilayah yang cukup terpisah meskipun terdapat beberapa titik yang terletak di wilayah yang sama. Jadi ada beberapa yang false positif gitu. Kemudian dari hasil KNN yang 3 kita akan coba dengan klasifikasi KNN dengan K-nya itu adalah 7. KNN sama sebetulnya menggunakan variabel P1 yang dan P1 yang sudah dinormalisasi ya. Terus kita gunakan variabel diabetes pasnya dan dengan menggunakan partnya adalah 7 ya. Lakukan plot di mana M1 memiliki dari kelompok yang 2, kemudian dari kolom warnanya itu. Manfaatnya adalah 7. Ini pertama points ya. Manfaat pada data diabetes dan PCH Oke.
Nah, ini dia kita mendapatkan grafik dari KNN yang dengan K-nya adalah 7 ya. Nah, ini dia. Dari K sama dengan 7 ini kita dapat visualisasi klasifikasi KNN ya pada dataset diabetes kita dengan menggunakan variabel yang telah didemonstrasi sebelumnya gitu ya. Sama seperti sebelumnya, wilayah kuning itu yang diprediksi sebagai tidak diabetes dan yang biru itu adalah wilayah yang diabetes ya. Kemudian titik yang kuning dan biru mewakili data training di mana kalau kita lihat di sini decision boundary batas wilayah kuning biru berubah saat K3 menentukan K yang lebih besar dan membuat model yang lebih ketat dalam klasifikasi observasi. Beberapa titik tampak salah diklasifikasikan oleh model ini. Jadi kalau yang K3 K sama dengan 3 itu dia lebih ke overfitting, kalau K7 ini dia lebih underfit ya. Tapi kita ingin melakukan dengan K yang lebih besar lagi, yaitu 10. Harusnya dia semakin underfit lagi, karena K-nya semakin besar. Kalau K-nya 10 ya, sini sama seperti sebelumnya kodenya. Hanya saja K-nya itu adalah 10 ya. Kita buat dari plotnya, kita pilih dari kolom 1, kolom 2, dari warnanya, kan yellow, K-nya itu adalah 10. Oke. Nah, terus kita ingin tambahkan poinnya seperti sebelumnya. Dengan warnanya itu bergantung pada kelas yang ada pada diabetes ya. Terus dia setiap poin plus apabila dia merupakan. Nah, ini dia dari hasil visualisasi dengan K-nya sama dengan 10. Oke, dari visualisasi tersebut ya dengan database
diabetes yang kita gunakan menggunakan K10 gitu, di mana dari X-nya itu sebagai per X1 gitu jumlah kehamilan dan PD-nya 1 adalah jumlah diabetes keturunan. Itu area warna kuning ini merupakan wilayah yang diprediksi sebagai diabetes sama sebelumnya. Biru juga sama, tapi dia hampir tak terlihat di sini. Tapi dia ada di mana wilayah yang biru itu diklasifikasikan sebagai diabetes. Titik yang berwarna kuning dan biru itu kita training dengan warna sesuai dan waspadanya. Perhatikan bahwa dengan K10 gitu ya, nah, dengan K10 ini hampir seluruh wilayah diklasifikasikan sebagai tidak diabetes kuning. Oke, ini sedikit lag ya. Jadi di K10 ini hampir seluruh wilayah diklasifikasikan sebagai tidak diabetes atau warna kuning gitu. Hanya sedikit area kecil di sudut wilayah bawah kiri sini nih, ya, yang padat ini, di mana dia eh, diklasifikasikan sebagai diabetes. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai K, maka KNN cenderung lebih konservatif dalam mengklasifikasikan observasi ke kelas minoritas diabetes. Mungkin beberapa titik tampak salah diklasifikasikan, terutama titik biru, diabetes yang berada di bawah wilayah kuning ya. Terus ini dapat disebabkan karena model dengan K-nya 10 itu cenderung mempengaruhi dengan kelas mayoritas gitu, ya, diabetes dalam menentukan klasifikasi pemilihan pemilihan yang optimal itu sangat penting ya, artinya dalam KNN untuk mencapai keseimbangan antara kefleksibelan model dan stabilitasannya dalam menghadapi dari data-data yang salah gitu. Dan nilai K yang terlalu kecil atau terlalu besar dapat menyebabkan underfitting atau overfit. Jadi hasil visualisasi dengan K yang berbeda-beda, lihat hasilnya juga berbeda-beda. Gitu. Semakin K-nya maka besar, maka luas wilayah semakin besar dan jarak batas umumnya lebih jauh dari data. Namun jika dicermati jauh-jauh semakin banyak juga yang diklasifikasikan semakin berbeda. Nah, sekian dari tugas kelompok coding dari tugas modul 5 yang individu. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.